kita Halo pemirsa Ismati Jabar TV, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam segmen acara Editalk. Alhamdulillah hari ini kita beruntung bisa bertemu dengan Profesor Dr. Cecep Darmawan, ahli hukum ketatanegaraan yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang Prof. Cecep. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof atas waktunya. Nah, kami mungkin dari Ismati Jabar TV ada beberapa hal yang ingin ditanyakan khususnya dengan apa yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Termasuk juga saya menerima titipan-titipan pertanyaan Prof dari mahasiswa gitu ya tentang Omnibus Law ini. Mungkin saya mulai deh Prof ya dari pertanyaan pertama. Begini Prof, seperti yang kita ketahui di Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dari 5 tahap ini kira-kira kenapa Omnibus Law ini menjadi kontroversi? Tahap mana yang dilewati atau mungkin tahap mana yang sebetulnya ini bisa menimbulkan pertanyaan di masyarakat? Mungkin itu Prof pertama pertanyaannya. Ya, setahu saya kalau dari sisi formal DPR dan pemerintah sudah melalui tahapan-tahapan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan misalnya ya, penyusunan, kemudian pembahasan, pengesahan. Nah, ini kan mau tahap pengesahan nih ya, penetapan dan kemudian pengundangan. Nah, ini baru mau pengundangan ya. Nah, hemat saya tahapan itu barangkali DPR sudah melakukannya. Yang perlu dipahami barangkali kualitas tahapan-tahapan itu. Misalnya ya, ketika pemerintah memberikan draft atau RUU itu kepada DPR, kan harusnya dengan naskah akademik, misalnya ya. Nah, itu juga menjadi satu kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kedua ada tahapan misalnya pembahasan, ya. Nah, dalam pembahasan itu ya antara lain ada public hearing, ya, kemudian ada partisipasi publik. Mungkin tahapan itu sudah dilakukan, tetapi dari sisi waktu dan kualitas yang kurang. Ya, terutama menyangkut persoalan yang kemarin ramai itu, ya, klaster ketenagakerjaan. Saya pernah beberapa saat ya diminta keterangan atau pendapat dari beberapa media. Saya katakan memang sebaiknya DPR dan pemerintah mempending dulu soal itu, kemudian merumuskan dengan berbagai stakeholder terkait, dituntaskan deh. Memang ada waktu ya, tapi hemat saya waktu itu harusnya lebih fleksibel. Ya, memang prolegnas itu terkait dengan limitasi waktu ya, tentu kita paham. Tetapi alangkah bijaknya juga ya, bicara prolegnas juga ini bicara soal kualitas peraturan perundang-undangan. Bayangkan ya, oleh Ibu sendiri menyusun satu undang-undang biasa saja, kita butuh waktu yang panjang. Ya, naskah akademiknya juga harus hebat. Nah, sementara ini undang-undang melalui Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law ini, ya ada setidak-tidaknya 79 undang-undang yang berkaitan, ya, yang akan menjadi hal-hal yang akan ada pengaturan mengenai itu. Apakah sebagian dihilangkan misalnya ya, dihapuskan, atau sebagian diperkuat dan segala macam. Nah, ini butuh waktu gitu ya. Ya, butuh waktu dan tidak sekonyong-konyong gitu, terkesan tergesa-gesa. Jadi DPR kemarin itu sebenarnya soal waktu, soal kualitas pembahasan ya, soal ini komunikasi publik yang kurang. Ya, jadi komunikasi politik kepada publiknya kurang kemarin itu. Akhirnya trust, kepercayaan itu menjadi relatif berkurang masyarakat kepada DPR. Walaupun DPR misalnya sudah berusaha dengan baik, tapi tadi terkesan misalnya ya, terbatas waktu dan kurang partisipasi publik, akhirnya soal kepercayaan publiknya gitu loh. Sekarang itu soal di situ, bukan soal substansi. Apalagi kan beredar nih draft-draft RUU-nya. Kalau saya sih nggak mempersoalkan mau berapa halamannya. Yang penting yang disahkan itulah yang kemudian diundangkan ya. Soal halamannya di print jadi berbeda ya nggak apa-apa. Yang penting pasalnya tetap gitu. Kemudian hal-hal lain kecuali memang masih dibolehkan misalnya soal redaksional yang tidak merubah substansi gitu loh. Berarti kalau secara teknis ya Prof, dari
di tahap pengesahan ke pengundangan itu kemungkinan ada perubahan nggak? Masih dimungkinkan ada masukan dari masyarakatnya? Ya, kalau lihat dari prosesnya, ketika paripurna sudah selesai, ya itu idealnya tidak lagi ada perubahan, ya kan itu sudah selesai. Makanya harusnya ketika tahapan pembahasan itu diperlukan pintu dibuka lebar-lebar. Ya di situ, dan butuh waktu, butuh dialog lah. Menurut saya yakin pemerintah DPR punya niat baik, rakyat pun punya niat baik. Niat baik ketemu niat baik di tempat yang baik dengan waktu yang baik, kan mestinya begitu. Ya, nah seringkali istilah bahasa kita itu suudzon, berburuk sangka itu karena ya semua relatif tertutup, kurang transparan lah bahasanya, kurang transparan sehingga akhirnya jadi suudzon, jangan-jangan begitu saling sangka. Ya, yang melakukan demo disangkanya juga oleh pihak-pihak tertentu di persepsi lain ya. Nah, hemat saya sekarang persoalannya gini, kan sudah mau pengundangan ya, pengesahan terus pengundangan oleh presiden. Nah, hemat saya masih kalau langkah hukum ya, kalau orang nggak setuju, ada pintu lagi yang disebut judicial review ke MK. Ya, gitu. Tapi ini sebenarnya ada soal tadi pembelajaran bagi DPR dan pemerintah. Kalau membuat undang-undang gitu, tahapan-tahapan tadi betul selain dilalui, juga soal kualitas tahapannya yang harus diperbaiki. Dan yang terpenting itu terbuka pada publik, sehingga publik itu tidak bertanya-tanya. Nah, jadi ini pembelajaran. Saya yakin pemerintah, DPR dan rakyat ya itu punya niat baik, sama-sama punya niat baik. Terima kasih Prof. Selanjutnya Prof, terkait Omnibus Law ini. Sebetulnya di Indonesia, maksudnya di beberapa negara kan juga menggunakan Omnibus Law. Nah, di Indonesia ini sebetulnya sejarah Omnibus Law itu seperti apa sih? Apakah baru sekarang atau mungkin sebelumnya pernah ada? Ya, istilah ini kan secara formal ketika Pak Jokowi ada pelantikan ya presiden periode kedua yang saya tahu tuh. Setelah itu ada istilah itu. Sebenarnya istilah ini istilah yang di dalam ilmu hukum sudah lama dipakai ya. Tapi karena tradisi hukum kita itu tidak mengenal istilah Omnibus Law. Ya, kita itu kan tradisi. Jadi di dunia ini ada dua tradisi hukum atau sistem hukum itu. Ada civil law, ada common law. Ya, civil law itu Eropa kontinental, termasuk Indonesia itu civil law menganutnya karena dari Belanda, ya Belanda dari Jerman. Nah, itu civil law Eropa kontinental. Satu lagi sistem common law ya Anglo Amerika gitu, Anglo Saxon. Ini di Amerika itu sudah biasanya common law. Nah, budaya Omnibus Law itu di sana dari Amerika. Tetapi sekali lagi ini secara teoritik ya. Secara prakteknya kita juga kalau ingin tahu ada model-model undang-undang ya atau peraturan perundang-undangan yang mirip Omnibus Law. Ya. Dulu ada undang-undang agraria tuh. Nah, itu juga pakai sistemnya Omnibus Law. Ada undang-undang Pemda. Itu juga yang sekarang ya 23 2014. Itu juga pakai sistem model Omnibus Law walaupun terbatas. Ya. Kemudian yang menarik adalah TAP MPR nomor 1 2003 tentang peninjauan kembali terhadap status hukum TAP MPRS dan TAP MPR dari tahun 66 sampai 2002. Ini juga model Omnibus Law. Jadi dari prakteknya kita pun sudah melakukan praktek-praktek Omnibus Law walaupun tidak secara tegas menyatakan itu model Omnibus Law. Berarti nanti di naskah undang-undangnya tidak ada tulisan Omnibus Law undang-undang gitu nggak ada? Tidak ada, kan Omnibus Law itu adalah sebuah metodologi. Jadi undang-undangnya sama. Makanya saya pernah nulis di beberapa media ya, saya katakan Omnibus Law itu dari sisi produknya formalnya dia undang-undang. Sama dengan undang-undang lain. Artinya ketika dia jadi undang-undang, kalau ada undang-undang berikutnya kemudian bertentangan dengan undang-undang yang pakai Omnibus Law, yang mana berlaku undang-undang yang di akhir. Bisa saja undang-undang yang pakai Omnibus Law itu juga gugur beberapa pasal oleh undang-undang yang bukan Omnibus Law. Nah, kan begitu di dalam prinsip hukum kita. Belum lagi nanti misalnya MK pun masih punya hak kapan saja MK misalnya kalau ada gugatan warga negara ya bisa beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya bisa ditinjau ulang oleh MK kalau dianggap melanggar Undang-Undang Dasar.
Kita berkumpul dari berbagai tempat, menyatu dalam satu wadah. Kita Kita lanjut ya Prof ya. Ya. Terkait Omnibus Law itu sudah dijelaskan oleh Pak Presiden juga bahwa ada 11 klaster. Tapi yang paling sensitif itu kan klaster ketenaga kerjaan. Ya. Kira-kira kenapa klaster ini paling sensitif sehingga dalam tanda kutip menutupi mungkin klaster-klaster lain yang mungkin ada semangat positifnya gitu Pak? Ya, saya katakan tadi ya, niat pemerintah, DPR, saya yakin itu niatnya baik, tulus untuk kesejahteraan rakyat, melalui mengundang sebanyak mungkin investor-investor ke Indonesia. Ya, niatnya baik. Yang dianggap menghambat investor itu konon katanya soal peraturan perundang-undangan, sehingga perlulah dibentuk ya model baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law. Nah, sekarang dari 11 klaster yang tadi disebut, kenapa ketenaga kerjaan aja yang seakan-akan itu menjadi krusial ya? Hemat saya sebetulnya di klaster lain juga banyak hal yang harus ada pengaturan ulang, ya, termasuk di klaster kemudahan perizinan berusaha, di klaster 1 kalau nggak salah ya, klaster 1 apa 2 tuh. Nah, itu ada sektor pendidikan. Nah, saya sudah mewacanakan agar sektor pendidikan itu keluarkan dari Omnibus Law dan malah pendidikan nanti bikin undang-undang Sisdiknas model baru ya, model Omnibus Law yang terbatas di regulasi pendidikan daripada sekarang dimasukkan di RUU Cipta Kerja yang sudah jadi undang-undang. Itu saya tulis di media, saya wawancara di mana-mana dan segala macam. Alhamdulillah akhirnya sepakat ya di Baleg waktu itu ya. Nah, dicabutlah itu, di Panja juga dicabut, tapi menyisakan satu pasal kemarin pas di paripurna, ya pasal 65. Oke, itu pun harusnya menurut saya dicabut, ya. Tapi itu soal lain. Nah, kembali ke pertanyaan ketenaga kerjaan. Karena namanya juga Undang-Undang Cipta Kerja, maka banyak pengaturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Porsinya gitu. Iya, saya. Yang kedua, hal-hal teknis juga banyak di situ. Jadi memang seharusnya ini lebih intens dan konten atau bahasan-bahasan ini harusnya betul-betul detail antara siapa? Antara DPR pemerintah dengan komponen-komponen pengusaha misalnya, stakeholder terkait termasuk para pekerja atau buruh. Ya, harusnya itu 3 kaki itu berdiri bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Iya, tripartit itu membahas substansi atau konten-konten apa yang akan diatur. Pemerintah punya konsep, DPR punya konsep. Coba dia beradu konsep dengan para pengusaha atau investor dengan para pekerjanya. Ya, sampai detail, sampai clear. Sudah clear? Masih belum clear gitu. Ya, saya kira satu belum clear, kedua konon katanya belum semua stakeholder terkait diajak bicara soal itu, ya, belum seluruhnya. Berarti apakah mungkin nanti diatur dalam PP atau Permen itu yang lebih operasional, misalnya pun ini harus diundangkan? Ya, memang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan berapa ya? 10 tuh sekian ratus kalau nggak salah. 500-an sekian. Ya, ratusan PP. Ya, artinya Undang-Undang Cipta Kerja pun tidak otomatis walaupun sudah disahkan bisa eksekusi, bisa berjalan ya tanpa adanya perangkat lainnya, PP, mungkin Permen dan lain-lain. Nah, tapi hemat saya harusnya kalau mau, di saran saya harusnya ya kemarin itu penyusunan di RUU Cipta Kerja itu kalau menyangkut ketenagakerjaan juga yang lainnya, itu prinsip-prinsip dasar aja di situ. Pokok-pokoknya ya. Kemudian win-win solution dicari. Menguntungkan pengusaha, yang menguntungkan juga pekerja, yang menguntungkan bangsa ini terutama. Jadi win-win solution cari. Pasti ada titik temu. Saya katakan kalau kebaikan ketemu dengan kebaikan, hasilnya kebaikan. Di tempat yang baik, di waktu yang baik. Gitu. Nah, jadi saya kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak menyangkut soal ketenagakerjaan, karena judulnya pun Undang-Undang Cipta Kerja.
gitu ya. Fokusnya di situ. Di situ. Ternyata ada juga Ya, UMKM. karena keterkaitan dengan yang lain, keterkaitan yang lain pasti ya. Tapi saya sebetulnya ketika Presiden menyatakan dipending dulu pembahasan tentang tenaga kerjaan yang lain, harusnya DPR itu, nah ini porsi untuk bahas tenaga kerjaan itu ya memberi porsi yang lebih besar, lebih lama, lebih terbuka ya soal ketenaga kerjaan. Baik, Prof. Kembali ke klaster pendidikan yang tadi mungkin di-exclude atau dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi kan masih ada ya Prof ya di yang terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Nah kira-kira Prof juga menulis tentang anomali itu sendiri. Nah anomali ini kan bahwa kalau kita kaitkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan oleh masyarakat ya sebagai partisipasi masyarakat melalui dalam bentuk yayasan. Apakah itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan pendidikan dengan izin usaha itu sendiri? Artinya sudah ada di masyarakat itu, praktek-praktek. Ya, jadi prinsipnya gini, pendidikan itu kan amanah konstitusi. Istilah saya itu wasiat para pendiri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebuah wasiat. Siapapun, kapanpun pemerintahnya harus mencerdaskan bangsa. Artinya pendidikan, ranah pendidikan itu atau domain pendidikan itu tidak boleh ditarik dari publik atau dari negara kepada privatisasi atau swasta. Tidak boleh. Karena itu menjadi amanat para pendiri bangsa. Ya, dan konstitusi kita sudah jelas di dalam pembukaan, di dalam tentang tubuhnya juga pasal 31 ya. Nah, persoalannya sekarang di yang tadi kaitkan dengan kawasan ekonomi khusus ya soal perizinan, tetap walaupun kawasan apapun pendidikan itu adalah ranahnya ranah publik. Ya. Public domain. Gitu. Nah, sekarang gimana perizinan untuk di kawasan ekonomi khusus menyangkut pendidikan? Sama. Tidak boleh menjadikan ranah swastanisasi gitu ya. Nah, yang boleh itu adalah misalnya ya karena ini kawasan ekonomi khusus, syarat perizinannya misalnya lain. Oke. Kalau syarat perizinannya ada elemen lain, tetapi tetap itu pendidikan itu ranah publik. Tidak boleh nanti kurikulumnya beda misalnya ya. Sebenarnya yang gitu nggak boleh gitu ya. Standar-standar pendidikannya ya harus menyesuaikan dengan regulasi di kita. Baik, Prof. Nah, terkait dengan pendidikan lagi nih, Prof, kan Prof menulis juga tentang adanya omnibus law untuk Sisdiknas ya mengubah atau memperbaiki lah undang-undang yang sudah 17 tahun ini. Nah, kira-kira apa sih kenapa harus ada omnibus law untuk undang-undang Sisdiknas ini? Ya, satu pikirannya selain sudah 17 tahun tadi ya, kita juga melihat regulasi pendidikan kita itu mengalami yang disebut inflasi peraturan undang-undang. Jadi banyak undang-undang yang menyangkut pendidikan, padahal ada undang-undang payung namanya Sistem Pendidikan Nasional. Nah, harusnya Sisdiknas itu menjadi undang-undang induk. Dan tidak ada lagi yang mengatur pendidikan itu yang selevel undang-undang. Ya, di bawah semuanya harus di bawah undang-undang PP misalnya ya. Kan sekarang mah ada undang Sisdiknas, ada undang guru dosen, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang pendidikan kedokteran dan lain-lain. Nah, harusnya yang lain itu bentuknya PP, pengaturan teknis di Permen. Jadi satu aja undang-undangnya, undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan di publik kita itu sudah terlalu banyak undang-undang. Harusnya sudah mulai berpikir ya model omnibus law tapi yang terbatas tadi, sesuai dengan rumpun-rumpunnya. Gitu. Kalau dulu kan ada undang-undang paket politik misalnya, itu sebetulnya model juga omnibus law kalau misalnya satu undang-undang. Nah, begitu juga di sisi ekonomi dan bidang-bidang lain. Jadi lebih simpel, ya. Kenapa? Karena kalau nanti di PP ya dan di bawahnya pengaturannya lebih mudah, lebih fleksibel. Kalau undang-undang kan selain biaya mahal, butuh waktu, kemudian juga regulasi ini cukup kalau nanti modelnya omnibus law cukup regulasi yang sifatnya umum. Gitu, teknisnya di PP dan di bawahnya di derivasi lah ya. Jadi kalau istilah hukumnya kewenangan atributifnya itu nanti yang setelah undang-undang gitu. Terus
sudah masuk tahap mana ya Prof? Sudah agenda setting atau belum? Ada pembahasan, tapi itu soal peta jalan. Nah, saya juga mungkin akan bicara soal bagaimana kan prolegnas sudah masuk sebenarnya di tahun ini untuk revisi Sisdiknas itu sudah tahun ini, tapi karena COVID mungkin mundur ya ke tahun depan. Tapi saya amanatkan inginnya ya mau ada omnibus law walaupun tidak seperti omnibus law Cipta Kerja, tapi omnibus law yang khusus pendidikan. Ya, satu rumpun pendidikan, kedua omnibus law-nya itu yang tadi hanya menghimpun persoalan-persoalan pendidikan yang sifatnya general umum yang kemudian nanti diderivasi ke PP gitu ya, ada peraturan di bawahnya. Termasuk menitipkan kesejahteraan guru ya, karena mungkin masih banyak kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru dan dosen. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah berbincang cukup lama, Prof. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Sami-sami. Semoga lancar, sukses. Amin. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.